Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim HRD IT Sekolah Yapan Indonesia. Jadi di part yang kedua ini kita akan membahas untuk soal pilihan ganda plus esai. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh soal dan template CBT-nya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat template CBT ini berjumlah 50 nomor. Jadi jikalau nanti Bapak Ibu ingin membuat soal dengan jumlah 30, maka Bapak Ibu untuk esainya hanya di kolom 31. Dan di kolom 32 dan seterusnya Bapak Ibu bisa dihapus. Dihapusnya dengan cara di shift plus delete. Jadi kita ambil contoh. Misalkan Bapak Ibu mengambil pilihan ganda 30 dan 5 esai. 5 esainya itu berada di kolom 31. Sedangkan untuk kolom 32 sampai 50, Bapak Ibu wajib menghapusnya dengan cara shift plus delete. Baik, kita drag dulu, kita klik shift plus delete dan hasilnya seperti ini. Tapi terkadang ada kemungkinan ketika di shift delete itu layarnya blank. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa langsung save dan exit dan buka kembali template CBT-nya. Dan seperti itu. Jadi Bapak Ibu langsung saja kita coba mengcopy paste soalnya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh pilihan ganda sampai dengan nomor 30. Dan untuk esainya berjumlah 5, akan tetapi di template CBT hanya menggunakan satu kolom. Kita ambil contoh untuk soal esainya seperti ini, kita copy paste dan jangan lupa Bapak Ibu, soal seperti ini soal bullet. Jadi dipastikan untuk penomorannya dibuat manual. Jadi sama seperti soal pilihan ganda, pilihan esai pun jika seperti ini harus dibuat manual. Tidak boleh otomatis penomoran karena akan berdampak ke berantakan di aplikasi CBT. Jadi ini contohnya 5 esai dan 30 pilihan ganda. 5 esainya dikategorikan satu kolom, yaitu 31. Dan di sini Bapak Ibu, untuk pilihan jawabannya cukup kita mengisi di kolom A dengan tulisan simpan jawaban esai. Kenapa? Karena agar siswa-siswi mengklik pilihan A pertanda bahwa mereka sudah mengerjakan esai. Jadi tidak ada pilihan B, tidak ada pilihan C, tidak ada pilihan D ataupun E. Cukup Bapak Ibu hanya ada pilihan A dan itu simpan jawaban esai. Dan jikalau Bapak Ibu soalnya terdiri dari 20 ataupun 40, misalkan soalnya 20 pilihan ganda dan 5 esai, berarti 20 pilihan ganda dan di kolom 21 itu soal esai. Jadi soal nomor 22 sampai 50 Bapak Ibu hapus dengan shift plus delete. Sama halnya jika soal Bapak Ibu berjumlah 40 pilihan ganda dan 5 esai. Jadi caranya 40 pilihan ganda dan 5 esai itu di
disatukan menjadi nomor 41. Dan yang dihapus adalah nomor 42 sampai 50. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan kita akan masuk ke dalam template jawaban. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat template CBT ini terdiri dari dua, yaitu template soal dan template jawaban. Nah, seperti ini template jawabannya Bapak Ibu bisa melihat. Di bawah ada kategori soal, peserta, dan hasil. Dan perlu diingat Bapak Ibu, untuk template jawaban sendiri sama seperti template soal. Yang harus dilakukan pertama kali adalah enable content yang berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu klik saja. Ketika sudah diklik, seperti ini tampilan template jawaban. Untuk server ini disesuaikan sama IP address-nya. Dan untuk kode tes sendiri ini diisikan nama mapel sama seperti di template soal. Jika contohnya soalnya matematika SMA 10, berarti matematika SMA 10. Jadi harus huruf besar semua. Dan untuk font dan size-nya tidak perlu diubah. Jadi otomatis yang sudah ada di template jawaban. Tidak perlu diubah ke Times New Roman, tidak perlu diubah ke 11. Cukup ubah nama mapelnya saja. Untuk nama mapel, unit apa, dan kelas. Jadi jikalau SMP berarti hanya nama mapel dan kelas. Jadi contohnya matematika 7 atau matematika 9. Dan untuk SMA dan SMK berarti nama mapel, unit SMA atau SMK, dan kelas. Sebagai contoh matematika SMA 12, matematika SMK 10. Jadi disesuaikan. Dan tidak perlu diubah font dan size-nya. Times New Roman dan 11 tidak perlu diubah. Cukup sudah apa adanya yang ada di template jawaban ini. Dan untuk nama tes sendiri sama seperti kode tes, diisikan sama nama mapel, unit apa, dan kelas. Jadi tidak ada dannya. Matematika spasi SMA spasi 10. Untuk kode tes, nama tes, dan subtes ini sama, tidak ada yang beda. Tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada dan, cukup nama mapel spasi unit apa spasi kelas. Kecuali SMP hanya nama mapel spasi kelas. Dan di sini untuk tanggalnya Bapak Ibu bisa melihat, untuk tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ujian yang akan dilaksanakan. Untuk bulannya juga sama, bulan berada di tengah sesuai bulan yang akan dilaksanakan. Dan untuk tahunnya di sebelah kanan juga tahunnya sesuai yang akan dilaksanakan. Dan di bawahnya ada waktu tes. Waktu tes ini disesuaikan sama waktu ujian yang akan dilaksanakan. Bisa 7.30, bisa jam 8 sesuai dengan jadwal ujian yang tertera. Untuk alokasinya sendiri juga ini disesuaikan dengan jadwalnya. Jikalau waktu tes 7.30 dan sampai jam 9 atau sampai jam 8.30 berarti alokasinya hanya 60 menit. Jadi disesuaikan dengan jadwalnya. Dan jumlah soal ini sama disesuaikan dengan template soal. Jikalau soalnya jumlahnya 30 maka 30. Jikalau soalnya plus esai jadi 31. Jadi jika soalnya full pilihan ganda 50 tanpa esai berarti jumlah soalnya 50. Jikalau soalnya
ada pilihan ganda dan esai bisa 31 ataupun 26, 41, disesuaikan dengan jumlah template soal yang sudah kami jelaskan. Dan untuk jumlah soal dan yang harus dikerjakan harus sama. Jadi jika jumlah soalnya 31, yang harus dikerjakan juga 31. Nah, dan untuk yang bawah ada acak soal. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengklik pilihan 1 karena soal akan diacak. Jadi kita memilih pilihan 1 agar soal diacak. Pilihan 1 diacak sebagai yes dan 0 itu sebagai no. Jadi pilihan acak soal ini jangan lupa dipilihkan nomor 1. Dan di samping Bapak Ibu bisa melihat ini adalah terdiri dari nomor soal, kunci jawaban, dan skor. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan terdiri dari 5 kategori, yaitu nomor soal, kunci jawaban, skor, grouping, dan log n. Jadi Bapak Ibu, untuk nomor soal sendiri ini terdiri dari 50 soal. Dan untuk sebelah kanannya yaitu kunci jawaban juga sama, terdiri dari 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Dan di sebelah kanannya Bapak Ibu bisa melihat untuk skor di sini terdiri dari 50 soal. Dan di sini sebagai contoh untuk skornya adalah 2 dan diwajibkan untuk Bapak Ibu guru untuk membuat skor ini dengan bilangan bulat agar diakumulasikan totalnya sebagai 100. Dan lanjut lagi untuk sebelah kanannya ada grouping. Grouping di sini berguna untuk soal-soal seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang memiliki soal dengan satu paragraf untuk 5 soal atau untuk 10 soal. Jadi untuk mengatasinya adalah jikalau Bapak Ibu memiliki cerita paragraf dan cerita itu untuk 5 soal dari nomor 1 sampai 5, jadi Bapak Ibu bisa untuk groupingnya. Contohnya di sini jika paragrafnya dari nomor 1 sampai nomor 5, berarti di sini satunya kita tulis groupingnya 2. Dan selanjutnya 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, dan 4 menjadi 5. Kenapa dilakukan seperti ini? Agar nanti cerita paragraf khusus untuk nomor yang dipilih tidak acak, agar tetap sama, saling terkait. Jadi seperti itu untuk groupingnya. Dan di sebelah kanannya ada pilihan log n. Log n ini berfungsi untuk soal esai. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu untuk soal pilihan gandanya berjumlah 30 dan esainya 1 menjadi 31. Jadi Bapak Ibu wajib untuk mengetik 31 di bagian log n. Kenapa? Karena log n ini berfungsi agar soal esai berada di paling akhir. Jadi jikalau Bapak Ibu memiliki soal 40 dan 41-nya esai, berarti log n-nya 41 dan semisalnya. Dan untuk pilihan kanannya diabaikan saja. Jadi sekarang Bapak Ibu saya akan jelaskan untuk teknisnya. Untuk nomor soal sendiri, jika Bapak Ibu memiliki soal 30 pilihan ganda dan 31 esai, jadinya Bapak Ibu harus diperhitungkan untuk penilaian skornya. Jikalau Bapak Ibu soalnya 30, berarti kita untuk skornya itu diketik 3.
Jadi harus bilangan bulat Bapak Ibu. Kita drag saja untuk pilihan gandanya yang berjumlah 30 dan hasilnya masih 92. Jadi harus wajib 100 Bapak Ibu. Jadi cara mengatasinya kita tambahkan nilainya untuk di soal esai. Jadi 92 kita tambah menjadi 10. Kita lihat Bapak Ibu berjumlah 100. Jadi untuk total 100 ini akumulasikan untuk aplikasi CBT. Jadi tidak berpengaruh nilai esai 10, 20, hanya untuk total agar skornya 100. Jadi Bapak Ibu tidak masalah jikalau Bapak Ibu soalnya 25 pilihan ganda dan 1 esai, maka yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu skornya untuk pilihan ganda 1 sampai 25 berjumlah 75. Jadi Bapak Ibu bisa menilai dengan skor 3. Dan untuk soal esai nomor 26 Bapak Ibu bisa menambahkan 25 sehingga totalnya menjadi 100. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu, untuk skor di sini harus bilangan bulat seperti 2, 3, 4 tidak boleh 2,5, 3,5 harus bilangan bulat. Dan untuk contoh lainnya Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu soalnya berjumlah 40, maka yang harus dilakukan adalah untuk nilainya sendiri dari nomor 1 sampai nomor 40 dengan skor 2. Dengan skor 2, dan untuk esainya berarti dengan skor 20. Jadi dipastikan untuk totalnya harus 100 Bapak Ibu. Dan di sini nomor 1 sampai 42 dan nomor 41 20 sehingga hasilnya 100. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu, untuk nilai esai itu tidak ada pengaruh apapun. Entah mau menilai 20, 30, 35, itu tidak berpengaruh dengan nilai esai. Hanya saja ini untuk mengakumulasikan agar skor total di CBT 100. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu peserta. Jadi Bapak Ibu di sini tampilan untuk peserta seperti ini, terdiri dari NIS, username, nama, password, keterangan 1, kelas, keterangan 2, server, sesi, nilai, status, dan ada tombol save. Dan di sini Bapak Ibu, untuk bagian peserta ini diwajibkan untuk huruf besar semua. Harus huruf besar semua, baik dalam NIS, username, nama, password, dan selanjutnya. Jadi harus wajib huruf besar semua. Nah di sini kita contohkan untuk NIS-nya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, username-nya admin, nama admin SMP, password 1, 2, 3, 4, 5, keterangan 1 dan 2 disamakan SMP, servernya sudah otomatis sesi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan di sini untuk nilai dan status ini nanti otomatis dari hasil jawaban siswa-siswi. Dan di sini untuk hasil singkatnya seperti ini, nanti akan muncul jikalau siswa-siswi hasilnya 50, 100 dan sebagainya. Dan untuk statusnya juga akan muncul ketika siswa sedang mengerjakan atau sudah selesai. Baik, untuk bagian peserta ini sekarang kita lanjut ke bagian hasil.
Dan di bagian hasil ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada keterangan nomor, nama peserta, subtes terakhir, benar atau salah, nilai status, dan kolom jawabannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk kolom jawabannya ini siswa-siswi nanti bisa terlihat apakah siswa-siswi tersebut salah jawabannya ataupun tidak. Dan sini juga nilainya sudah ada, untuk status mengerjakannya sudah ada. Jadi untuk bagian hasil ini lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung mana soal yang salah maupun yang benar dengan kunci jawaban yang telah Bapak Ibu buat. Dan untuk bagian peserta dan hasil ini memang masih dipegang oleh tim HRD dan IT, karena ada beberapa bagian yang cukup rumit, jadi masih dipegang oleh tim HRD dan IT Sekolah Yapan Indonesia. Jadi cukup seperti itu untuk penjelasan tutorialnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.